Adek datang dari mana? Gimana caranya buat adek gitu kan, yang udah mulai nanya kayak gitu kan. Apa sih yang terjadi sebenarnya di otak-otak anak itu? Iya, aku mau ke psikolog tapi aku bingung ya mulai dari mana. Tenang, kita juga bingung kok. Aku pun ke psikolog loh. Aku pun. Perkembangan otak tuh dari bawah tuh ke atas. Nah, apa yang menjadi penting adalah trauma-trauma pada usia dini itu sangat lengket sekali di memorinya yang berhubungan dengan emosi. Selamat pagi. Kita lagi ada di podcast Kita Bercerita. Bercerita itu sebenarnya Caca, Bari, Tasya. Tapi kali ini kita bertiganya beda lagi nih. Di sini ada Mbak Gigi dan ada juga Mbak Audrey. Yes, oke. Nah, tadi ini kita udah bahas ya kurang lebih tentang perkembangan otak. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal trauma. Ya. Aku penasaran banget karena kan setiap milestones anak, kita kan pasti setiap anak tuh pasti ada konfliknya kan, yang harus dia lewatin gitu untuk belajar sesuatu, untuk untuk perkembangannya dia gitu. Tapi gimana cara kita bisa memfasilitasi anak agar ketika konflik itu terjadi tidak menimbulkan trauma? Jawaban pendek apa panjang nih? Boleh. Silahkan, nanti kan pasti tiba-tiba ada pertanyaan lagi. Boleh pendek, boleh panjang. Silahkan. Yang pendek adalah attachment. Oke. Attachment adalah hubungan antara orang tua dan anak atau orang dewasa dengan yang anak, itu yang selalu menjadi buffer. Jadi misalnya dia habis jatuh, terus balik, terus orang tuanya punya relasi yang cukup baik nih. Oh kakak kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa. Bedain sama orang tua aja gini. Kamu habis ngapain? Kenapa bisa jatuh? Kan mama udah bilang begini. Kenapa kamu masih bisa jatuh? Itu responnya pasti beda tuh. Karena kebutuhannya mereka adalah ketika misalnya saya sakit, saya merasa tidak aman kayak tadi, adalah aku kembali ke orang tua untuk bisa merasa aman dan nyaman. Tapi tergantung jatuhnya segimana juga. Kalau jatuhnya udah bersimpah-simpah, kita pasti gitu. Kalau jatuhnya panik, nah itulah fungsinya regulasi emosi orang tua kan. Yang sebenarnya dia mungkin kadang suka ngeliat gak sih anak jatuh gak kenapa-napa, maknya yang aduh itu kenapa, terus anaknya bisa nangis ya kan. Mungkin buat anaknya it is not that terrifying, tapi yang terrifying ada teriakan maknya biasanya ya kan, yang kayak aduh gitu. Nah itu fungsi yang pertama, harus regulasi emosi orang tuanya dulu gitu kan. Lalu yang kedua adalah yang tadi saya tanya adalah attachment. Bagaimana orang tua dan anak kondisinya adalah kalau trauma itu intinya adalah not safe, not feeling safe. Jadi apapun itu bentuknya, entah itu dimarahin ya kan, zaman dulu kan masih ada duduk berdiri ya di pojokan. Oh iya, sering kita dikurung. Sama kok. Pendidikan zaman dulu sama. Pendidikan gitu. zaman dulu iya. Gitu, yang kayak kamu berdiri ya di pojok gitu, pegang kuping, naik kaki satu. Gitu tapi kalau ngobrol sama mama bilang ya soalnya mama emang nggak tahu. Oh ya nggak apa-apa mah gitu. Mama emang nggak tahu gitu. Ya balik lagi itu, maksudnya ini bukan untuk mendiskreditkan orang tua ya, tapi mereka pasti again back to that lagi. Itu terbaik yang mereka punya, yang mereka tahu pada saat itu yang terbaik yang mereka dikasih punya. ke kita gitu kan. Dan apa yang kita bisa lakukan sekarang yang bisa jadi nih 10-15 tahun ke depan researchnya tentang anak-anak tuh beda lagi nih ya, gitu kan. Dan kita bagaimana adjust lagi kan gitu. Nah kalau pada saat itu kan I feel alone, I feel shameful. Tuh lihat tuh, yang kayak gitu tuh, abis nangis tuh kayak gitu kan, shameful dan sendirian. Jadi sebenarnya yang membuat traumatic experience itu adalah when I have to face it alone. Buat anak-anak. Nah fungsinya apa sih kalau ada attachment? Attachment adalah I do not have to face it alone because I have my mom, because I have my dad gitu. Jadi I don't have to face it alone. Itu kalau ngomongin trauma buat anak-anak, itu sih yang paling tergantung attachmentnya. Nah, tapi kalau misalkan nih ada beberapa pandangan tuh kayak ya kalau misalkan anaknya selalu aman terus kan dunia nyata kan nggak aman. Kenapa? Gimana nanti anak bisa ada yang pendapat kayak gitu. Itu menurut kamu gimana? Memang betul. Jadi bukan yang kamu tidak akan kenapa-napa seumur hidup ya. Tapi even though kamu kenapa-napa, you can come back to me and I still accept you. Dengernya aja kita udah adem ya. Iya kayak, banget. Gue mau salah apapun balik, ya udah mama tetap sayang kok sama kamu. Kamu dapat nilai jelek pun mama tetap sayang kok gitu kan. Knowing that whatever that I do, ini kan kayak kita sekarang nih cewek-cewek suka yang mau secantik apapun, mau sepandai apapun tetap ada aja yang kurang ya kan, yang begitu
padahal udah cantik udah semua, tapi yang dilihat adalah jerawat yang itu gitu kan ya kan. Nah itu bagaimana sih aku tetap ngerasa I'm enough walaupun aku melakukan kesalahan. Ada orang-orang yang gitu kan yang mau bahwa ya udah kalau salah ya udah ya kita coba lagi gitu. Nah itu balik ke situ lagi, tapi bukan berarti anaknya nggak boleh diomelin, anaknya nggak boleh bosen dan segala sesuatu tuh anak gue harus dapat segala sesuatu optimal. Ya nggak apa-apa, ya jatuh coba lagi. Berantem sama adiknya misalnya, ya kamu maunya gimana caranya kamu bisa minta dengan baik-baik misalnya, oh aku mau minta barangnya adik tapi adik nggak kasih, then how you solve the problem? It's okay, kamu nangis, kamu sedih gitu, I'm okay, I'm here with you gitu. Oke, jadi sebenarnya memang dunia nyata tuh nggak akan seaman itu, tapi sebenarnya kita tuh ketika anak masih berkembang, gimana kita punya secure attachment tadi itu sama anak, biar anak ngerasa aman di dunia yang nggak aman justru. Yes, kalau misalkan exactly. dasarnya aja anak sudah tidak merasa aman, ketika dia menghadapi dunia yang nggak aman, dia akan lebih ngerasa nggak aman lagi. Iya. Gitu. Banyak orang tua yang nanya gini, ya kan Mbak, nggak mungkin ya dia hidup tuh nggak bakal dimarah-marahin orang gitu kan. Ya udah saya marahin aja dari sekarang di rumah. Aku sering marah. Nih, sama kayak kita misalnya, oke kamu tahu kamu akan pergi battle dan di battle kamu akan terluka, kan nggak mungkin dong latihan prajuritnya terus dibelek dulu palanya, kan nggak gitu gitu kan. Tapi bagaimana? Oke, kalau kamu dihadapi oleh orang yang marah-marah, kamu akan meresponnya seperti apa, kan gitu dulu. Dan kalaupun aku keluar terus aku dimarahin orang, aku tetap bisa balik ke mama bahwa, "Mah, this is what's happening. So what should I do?" Balik lagi ke situ gitu. Nah, penelitiannya adalah tentang childhood trauma adalah anak-anak yang sering dimarahin atau even kita bilangnya abuse ya, either verbal abuse ataupun physical abuse gitu ya. Mereka punya yang namanya latent vulnerability. Apa Latin? Latent? Latent. Ya, Latent vulnerability. Jadi mereka itu jauh punya kerentanan terhadap konflik jauh lebih rendah. Jadi kalau orang-orang yang datang dari keluarga yang less traumatic, kita bilang less ya, karena nggak mungkin nggak ada trauma sama sekali gitu ya. Yang less traumatic, mereka punya daya tahan psikologis yang kita bilang resilience itu lebih tinggi. Jadi kan kita suka ngeliat ya, kadang-kadang ada orang yang stres dikit tuh udah langsung, aduh nggak bisa deh, gue nggak bisa deh. Ada juga yang bisa tahan nih stresnya agak lama gitu ya, tetap masih bisa function dengan baik. Nah itu yang kita bilang dengan resiliensi. Nah kalau anak-anak dengan childhood trauma yang ada, apalagi kita bilang di dalamnya itu adalah trauma dalam keluarga gitu ya, itu mereka punya latent vulnerability, jadi mereka lebih punya tendensi untuk depresi, anxiety, kemampuan regulasi emosi yang buruk itu jauh lebih rentan. Oke. Gitu. Tapi bukan, jadi intinya tadi adalah semuanya ini kita ngomongin tentang dasarnya aja nih ya, anak di rumah baiknya tuh kayak gimana biar trauma itu tidak menjadi faktor yang mengganggu hidup anak untuk berkembang secara optimal gitu. Dan ternyata anak tuh butuh ngerasa aman di rumah bersama orang tuanya biar bisa siap menghadapi dunia yang dia mau explore gitu ya. Exactly. Tapi balik lagi ya, aku masih pernah marah sama anak-anak aku. Semua. Mbak Gigi juga masih pernah marah sama anak-anak. Mantap. Iya. Saya juara di situ gitu ya. Juara banget. Bukan berarti bukan berarti kita bermaksud memberikan tempat yang nggak aman buat anak, enggak. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga sering merasa tidak aman. Iya, setuju. Makanya kita bisa marah gitu. Mungkin ketika kita ngerasa nggak aman dan kita jadinya marah ke anak, memang itu bukan cara yang optimal. Tapi balik lagi kita manusia gitu ya, nggak selamanya sempurna. Tapi bukan kita marahnya yang di highlight, tapi setelah kita marah apa yang kita lakukan gitu sama anak untuk balik ke state aman lagi buat anak rekonsiliasinya gitu. Ya, aku juga selalu kayak gitu sih. Biasanya kalau aku tuh sebelum tidur kita tuh berdua suka ngobrol. Ngobrol maksudnya hari ini ngapain aja, nggak cuma dia aja yang cerita, tapi aku juga cerita gitu. Aku hari ini ngapain aja. Terus kalau misalnya kita marah-marah ya kita coba di resolve lah gitu, apa gitu. Kenapa sih Rafathar kenapa marah? Kenapa mama marah? Jadi kita sama-sama ya mulai dari nol lagi gitu sebelum marah. Ya, walaupun gitu ya. kadang-kadang, jadi kebetulan tuh Rafathar dia tuh kayak kalau punya
misalkan punya satu permasalahan gitu tuh bisa panjang gitu. Jadi nanti biasanya dari ngobrol-ngobrol gitu itu dia tiba-tiba inget sesuatu gitu. Panjang tuh maksudnya gimana? Panjang nih, misalnya tadi malam kita ngobrol sebelum tidur bla 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 gitu. Terus jadi tempat tidur aku tuh tadinya kan king size. Terus begitu punya adik lagi tuh aku siapin satu lagi single. Dulu ceritanya aku bilang nanti Rafathar tidur di situ ya. Dalam satu kamar Panjang, panjang gitu. Terus Gede banget ya kamarnya, kasur ya, semua. kasur. Nah, terus habis itu kita habis ngobrol-ngobrol masalah tadinya kita berantem permasalahan soal tadi malam tuh Rafathar kemarinnya tidur di rumah mamaku. Terus dia tuh berapa kali kalau tidur di rumah orang, di rumah yang lain, rumah saudaranya, kalau malam-malam tengah malam suka kebangun terus dia nggak tidur lagi, takut gitu, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, diem gitu. Jadi aku ngomong sama mama, terus habis itu dia bilang aku ngomong sama mama dimasukin ke kamar mama. Tadinya dia tidur bareng-bareng sama Dia ramai sama Ansara juga. yang kemarin sleepover itu. Terus habis itu dia marah, kenapa aku nggak ngomong sama mama, jadi dia dipindahin ke dalam gitu. Lagi tidur apa di tengah? Lagi tidur. Dia dipindahin ke dalam, jadi bangun-bangun dia nggak bersama saudara-saudaranya gitulah. Ya dia sakit hati, kenapa mama harus ngomong kayak gitu. Oke, udah selesai, kita ngobrol-ngobrol mau tidur. Jadi inget lagi permasalahan, kan harusnya tidurnya sama teman-teman tidurnya di kasur yang single. Oke. Kenapa sekarang ada yang tidur di situ? Karena aku tuh tak pasang kayak tedeng-tedengnya tuh di sebelah situ, takut adanya jatuh. Jadinya Bed panjang gitu. Jadi biasanya aku tuh pernah baca apa pernah denger aku lupa. Jadi yang salah satu yang paling penting, apalagi kan maksudnya aku dengan kesibukan aku, yang paling penting itu adalah berapa menit bangun tidur dan berapa menit sebelum tidur. Jadi kan biasanya ceritanya mau tidur kan kita ngobrol terus kita minta maaf. Tapi kan kadang habis itu kan berantem lagi sampai dia ketiduran. Jadi pagi-pagi biasa kita tadi malam masih marah nggak sama mama gitu. Jadi kita biasanya pagi-pagi kayak gitu. That's sweet untuk dia juga jadi Gigi juga jadi tahu kan kalau misalnya dia udah ngulang nih berkali-kali nih berarti emang isu ini tuh segitu pentingnya buat dia gitu kan. Betul, memang dia kalau aku lihat dari kecil itu sama satu permasalahan yang kayak gitu tuh dia bisa panjang gitu. Memorinya kuat ya. Iya, memori kuat. Maksudnya kayak nggak bisa, dia tuh bukan nggak bisa, tapi untuk let go satu permasalahan itu, move on, itu tuh lama gitu. Tapi ada nggak isu-isu yang kamu lihat juga nggak kayak gitu? Ada, tapi nggak tahu, kadang-kadang justru permasalahan yang kecil yang kita pikir enggak, sama dia tuh jadinya panjang gitu. Bisa diulang lagi, diomongin lagi. Kan waktu itu kan mama gitu. Kayak gitu-gitu dia. Ternyata sebenarnya kayaknya cuek tapi sensitif gitu anaknya. Gitu. Nah ini pas nih pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Gimana cara repair hubungan sama anak ketika kita udah tahu dia ada pengalaman traumatis? Jawaban yang sulit ya. Itu karena pasti beda-beda ya. Itu balik lagi tergantung how traumatic ya. Maksudnya beda kayak tiba-tiba mama ditinggal atau misalnya apa, itu tergantung severity-nya. Mungkin kalau misalnya kayak case-nya Gigi tadi, misalnya dia udah sebutin nih berkali-kali nih kayak gini. Berarti memang masih ada sesuatu nih yang ngeganjel gitu. Ya, terus yang padahal buat kita tuh yang kayak apaan sih cuman kayak gini doang gitu, tapi buat dia itu meaningful. Nah, gimana kalau kita interaksi ke anak itu adalah ngelihat how meaningful it is for them, bukan buat kita. Kadang sometimes itu kalau cerita curhatan ibu-ibu toddlers, marah cuman karena mangkok. Hari ini saya mau mangkok warna merah. Sedih banget tuh. Merahnya yang ada birunya. Kita kasihlah warna merah. Salah ibu, bukan merah yang ini. Maksud dia ungu bun, tapi kagak tahu kalau itu namanya ungu. Maunya merah ada birunya. Panjang sakit hati dipakai orang lain. Iya. Terus udah gitu kayak misalnya jatuh, terus diganti sama mangkok baru, nggak mau mangkok yang itu yang jatuh gitu pada saat itu ya kan. Iya. relate. Ya. Nah itu buat mereka memang segitu pentingnya. Kenapa sih? Karena memang pada saat itu usia kayak misalnya 3 tahun sampai 5 tahun itu memang lagi meletupnya tuh. Jadi bayangin otak tuh lagi meletupnya, mereka lagi sinapsis tuh lagi gitu kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak kita tuh kayak lagi banyak pusing tuh kan kadang senewan ya sama hal-hal kecil. Kita juga suka begitu bukan pada pasangan kayak kamu tuh kemarin enggak, padahal laki kita tuh kayak ya udah sih gitu kan ya, tapi buat kita tuh kayak sakit banget gitu kan. Nah itu juga buat anak-anak juga gitu. Nah how to repair adalah setiap kali itu muncul ya kita bilang iya sorry ya, kamu maunya apa, and then kita bikin planning juga gitu, bikin planning. Oke, next time kamu maunya gimana, terus kita cek lagi how do you feel now,
Terus kalau misalnya udah usia-usia kayak Mbak Sawa sama kayak Rafathar bisa ditanya, what can I do to repair this? Udah sering dia bilang sedih katanya. Oke. Nah kalau sedih gitu bisa ditanya, kamu mau apa dari mama misalnya? Nanti mintanya mainan. Selain mainan, gitu. Jangan juga ya, maksudnya ya udah mama peluk, will that make you feel better nggak? Kalau misalnya malam ini kamu bobonya di sebelah mama, will that make you feel better nggak? Gitu. Oh ya udah gitu. Bukan mainan nih, kita bukan masalah mainan nih. Misalnya mintanya apa Rafathar mau beli ini gitu kan, bukan masalah mainan nih nak gitu ya, tapi yang sekarang what can make you feel better, apakah mau dipeluk kah. Nah terus yang bisa dilakukan lagi adalah maintain yang kita bilang minimal 10 menit. So child driven play kita bilangnya, ya udah kamu mau main apa sama mama, just you and mama gitu, kamu aja sama ibu gitu kan, kita main ya, special time. Ya, special time gitu, special time misalnya, oke, yuk kamu main aja sama ibu, kamu main sama mama, ya udah gitu. Nah itu yang reconnecting. What's interestingnya adalah buat anak-anak yang masih usianya semakin dini, malah semakin kecil itu mereka sinapsnya itu masih banyak banget. Jadi repairnya tuh gampang. Makanya kalau kita bilang kan anak-anak kecil tuh kalau dibenerinnya tuh masih lebih gampang dibanding yang kayak kita ini yang udah agak ambeng ya. Kayak udahlah gitu ya, terima aja gitu kan ya. Iya. Nah kalau anak-anak kecil itu repairnya masih gampang banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak sakit hati tuh kayak berantem 5 menit lagi udah baik kan gitu. Itu keuntungannya kalau memang kita ada bikin kesalahan gitu. Banyak juga ya udah nggak aku pikirin aja. Oke. Itu ilmu yang perlu dipelajari itu untuk kayak ya udah nggak. Tapi mungkin balik lagi beda-beda orang sih. Jadi kadang kalau orang suka nanya sama aku, kok bisa sih? Karena memang aku kayak di kepala tuh kayak punya kotak-kotak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi harus gini, ya udah aku nggak usah pikirin dulu, aku pindahin dulu, truk gitu. Bisa ada on and off-nya gitu. Iya ada gitu. Kalau misalnya udah kayak udah pusing banget, aku cuma butuh tidur aja. Aku biasanya berdoa, terus tidur. Kalau mau nangis tidur, bangun aku happy lagi gitu. Nah kayak gini adalah salah satu bentuk udah mengenali diri kan. Jadi kayak ya udah, gue lagi marah nih ya, ada baiknya saya tidur dulu ya. Itu kan salah satu bentuk regulasi emosi loh. Maksudnya kayak ada orang kayak aku nggak tahu aku mesti gimana. Nah kayak gini kan udah tahu ya. Nangis, doa, tidur. Besok saya sudah happy lagi dengan cireng gitu kan. Dan mungkin lebih nge-sort permasalahannya sih. Jadi kalau misalnya kayak gini, kayak aku selalu berpikir, nih misalnya ada permasalahan A gitu. Kalau aku kayak gini ngaruh nggak? Merubah permasalahannya nggak bisa diapa-apain, ya udah terima gitu. Nah ini salah satu bentuk yang bagus banget nih. Ini ada penjelasan ilmiahnya, how does that work for you. Kenapa sih? Karena kalau udah lagi stres gitu ya, itu otak bagian bawahnya itu yang bekerja. Jadi mereka bekerjanya itu saling berbarengan. Jadi kalau otak bawah bagian limbic system itu sudah mulai naik, nah si prefrontal cortex yang bagian depan yang kayak tadi Gigi bilang, ini taruh dulu nih, ini bisa begini nggak, bisa begini, itu tuh biasanya deactivated atau lebih nggak aktif. Nanti ketika Gigi tadi udah tidur, udah nangis, ini kan udah meluapkan nih, udah nangis. Nah ini akan turun. Si bagian otak emosinya ini akan turun. Ini sistematikanya ya, nggak perlu dihafalin juga ya guys. Ini sistematikanya, penjelasannya. Iya. Nah ini begitu turun, nanti kamu akan bisa mikir ini mesti gimana ya, ini mesti gimana ya. Jadi besok paginya kan jadi mikir kan, iya mesti gimana gitu. Walaupun kadang-kadang nggak sekali waktu, tapi ya maksudnya biasanya ya kayak gitu. Terus nanti lama-lama juga ini ya, maksudnya lebih kalau udah apa namanya, udah nangis, udah tidur, udah cukup, baru kita bisa lebih berpikir yang ini bisa diapa-apain nggak, kalau nggak bisa nggak, kalau nggak bisa ya udah pinggirin dulu, yang ini bisa diapain, kalau nggak bisa ya udah gitu. Nah itu adalah beberapa hal tuh, beberapa skills tuh yang kamu punya tuh dari si prefrontal cortex-nya. Kayak misalnya tadi kan ketika kamu udah capek, udah tidur, itu kan otak emosinya sudah menurun tuh. Nah yang naik nih otak problem solving skills-nya. Kamu ada yang namanya tadi tuh sorting tuh, bagaimana kamu memilah-milah. Ada juga yang namanya bentuknya management. Ada yang punya namanya mental flexibility, itu namanya executive function kalau mau cari, itu bagian prefrontal cortex semua. Dan kalau kondisi emosinya lagi on point banget, seakan-akan nggak punya tuh kemampuan itu, kayak blank aja gitu kan. Iya, bukan berarti nggak ada, maksudnya kan dikiranya waras terus, yang nggak juga gitu, ada waktunya.
Nah itu kalau begitu udah naik tuh, ini akan turun nih secara otomatis. Makanya kalau kadang-kadang kita marah gitu kan, lagi nangis, tanya kamu maunya apa? Nggak tahu. Aku juga. Terus kamu kenapa nangis? Ya pengen nangis juga, aja gitu. Kayak, Aku juga kadang-kadang kalau gitu kayak pengen nangis ya pengen nangis aja gitu. Iya gitu, dan itu udah otak emosinya udah on nih. Plus kalau perempuan tuh ada di saat-saat hormonal juga. Itu juga aku ngaruh banget gitu. Jadi kadang-kadang permasalahan kecil. Jadi kadang-kadang ya harus di ini juga kayak diinget lagi, ini gue mau dapet apa enggak ya gitu. Gue ini kenapa ya gitu. Kalau enggak ya berarti emang bener masalah nih. Gitu. Kalau enggak masalah terus gimana ya gitu. Kalau gini juga nggak ada ngaruhnya ya udah, terus mau gimana? Itu banyak skill-skill psikologis banget loh yang kamu pakai. Yes, self awarenessnya tinggi gitu sekali. Iya dong. Ya nggak tahu sih, aku aja cuman kayak gitu aja orangnya. Gitu. Ya udah jalanin aja say gitu. Nggak, jadi banyak banget skill psikologis yang kamu pakai. Jadi kayak misalnya kamu bisa stop dulu. Namanya kita bilang stop and pause untuk ngelihat bahwa ini bener masalah nggak nih, atau sebenarnya gue nih. Jadi kalau kamu bilang tadi aku cuek, tapi banyak banget loh kemampuan reflektifnya kamu. Ngebahas sedikit sambil ngemil tentang apa yang sudah Mbak Gigi lakukan buat coping. Itu caranya Mbak Gigi sendiri, tapi tadi dijelaskan skill-skill psikologisnya oleh Mbak Audrey. Jadi kalau misalkan kalian kepikiran ini itu, ternyata tuh ada loh nama-namanya, Mbak Gigi juga jadi baru tapi tahu. Tapi nggak semua orang juga bisa bisa relate. Yang kedua, belum tentu juga semua orang ini bisa works dengan cara aku ini gitu. Jadi balik lagi semuanya beda-beda gitu, punya tingkat ininya masing-masing gitu. Betul. Permasalahannya juga beda-beda. Tapi percayalah semua orang punya permasalahan masing-masing gitu. Betul sekali. Oke. Cara copingnya beda-beda. Iya, cara copingnya beda-beda, workshop juga beda-beda. Jadi kadang-kadang kalau bisa ditanya gitu, kadang-kadang aku suka ditanya, gimana sih caranya? Ya nggak bisa tanya sama gue loh. Semuanya karena beda-beda gitu. Aku selalu bilang gini, belum tentu kalau misalnya Gigi hidup di hidup aku, kamu bisa cope. Belum tentu aku hidup di hidup Gigi juga bisa cope. Sama kayak gitu. Betul sekali. Jadi ya balik lagi ke poin awal, kita tidak perlu membandingkan ke orang lain, kita bandingin sama kita sebelumnya aja. Betul. Oke, pertanyaan terakhir, kita balik lagi ngomongin soal trauma. Jadi sebenarnya apa sih pengaruh trauma ke perkembangan otak anak? Banyak banget ini mau di yang mana. Salah satunya perkembangannya ada dengan memori. Mereka lebih gampang memory loss. Tapi kemampuan belajar jadi lebih tidak optimal. Karena balik lagi kalau misalnya mereka punya traumatic event, atau misalnya melihat kekerasan dalam rumah tangga, berangkat kerja ngelihat misalnya orang tuanya dipukulin, entah itu ayahnya mukul ibu gitu. Ya, amit-amit ya. Nah, itu tuh gimana sih rasanya gitu, orang tua kita lagi tidak happy, terus kita ke sekolah, ya pasti nggak bisa dong, pasti kepikiran kan gitu kan. Ya misalnya kayak anak sakit deh, pasti kerja juga pasti kepikiran kan ibu-ibu gitu. Nah itu kemampuan belajarnya. Yang ketiga adalah kemampuan coping skills-nya juga gitu. Terus yang paling banyak aku bahas biasanya di Instagramku adalah bagaimana mereka punya scanning system yang jauh lebih sensitif. Jadi kayak misalnya sebenarnya hal-hal yang tidak mengancam. Jadi hyper vigilant gitu ya. Jadi mereka kayak misalnya lihat orang bawa pisau deh misalnya gitu kan ya. Tapi karena itu dia sudah biasa melihat itu ada kejadian di rumah, dia udah langsung kayak gimana gitu. Jadi sangat tergantung dari traumatic eventnya apa juga. Tapi biasanya akan lebih sensitif. Itu banyak yang kita lihat anak-anaknya jadi jauh lebih agresif. Kenapa sih sebenarnya agresif? Bukan karena mereka memang mau agresif, tapi mereka melihat kondisi-kondisi yang biasa aja, mereka melihatnya itu menjadi kondisi yang mengancam buat mereka gitu. Itu sih memori, belajar, dan juga being hyper vigilant juga gitu. Jadi sebenarnya pengaruh trauma itu banyak banget ke otak anak, dan bahkan sampai kita dewasa pun sebenarnya banyak juga trauma-trauma yang kita nggak sadarin juga ya gitu. Yang kita bawa, yang rasanya kok makanya kita melakukan sesuatu nggak aman. Tadi kita udah sempat bahas Mbak pas lo ke kamar mandi, kenapa penting juga kita ngobrol sama profesional kayak gue ke psikolog dan ke psikiater, Mbak Audrey juga ke psikolog, Mbak Gigi juga ke psikolog. Jadi sebenarnya itu bukan suatu hal yang tabu ketika kita merasa nggak aman. Bukan kayak lu ke psikolog lu bukan ini tapi lu ada gangguan jiwa atau gila gitu kan, enggak juga. Maksudnya kan orang kalau orang tabu kan nganggepnya kayak gitu. Iya benar. Itu
itu mungkin itu stigma-stigma orang yang merasa tidak aman juga ya untuk pergi ke psikolog karena dia merasa pernah dijudge, jadi dia bisa ngomong kayak gitu ke orang lain. Tapi beda-beda juga kadang-kadang, maksud aku ada juga orang yang mungkin ya ke psikolog iya, atau mungkin dia mungkinnya bisa lebih legowo gitu dengan berdoa atau dengan belajar agama. Bener, itu kan salah satu caranya juga, cara betul. healing yang benar ya gitu. Iya. Ada banyak, intinya sih sebenarnya kita kalau misalkan merasa ada gangguan, balik lagi kita merasa nggak aman, jangan lupa untuk cari bantuan sih. Ya kita terbuka juga sama kita memang manusia yang masih berproses terus gitu, dan banyak yang kita pelajarin. Kayak tadi nih kita udah belajar banyak tentang perkembangan otak anak, terus ngobrolin tentang trauma, akhirnya kita sempat ngobrolin tentang coping skills dan segala macam lainnya. Semoga bermanfaat konten kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Gigi. Terima kasih banyak Mbak Audrey. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, komen, di like juga, komen juga apa yang kalian suka dan apa lagi yang kalian pengen tahu dari podcast ini. Thank you. Bye bye.